Oke, silakan. Yang sudah selesai bisa kamera di syuting ke lembaran kerjanya untuk kita sama-sama lihat. Silakan angkat tangan. Untuk sama-sama kita lihat. Ada yang sudah? Coba. Yang tadi bilang sudah siapa? Saya, Pak. Silakan coba ditunjukkan di syuting. Kalau pakai handphone kan bisa ditampilkan di kamera belakang. Oke, Maria, silakan Maria ditampilkan pekerjaannya. Sambil dijelaskan. Sambil bicara supaya kita bisa lihat. Dalam satu kelas terdiri dari 10 orang mahasiswa. Dan berumur 18, 19 tahun, 19, 20, 21, 20, 19, 18, 20, dan 18. Itu dibagi 10, jumlahnya 192, dibagi 10 sama dengan 19,2, Pak. Ya, itu rata-rata ya. Ya, Pak. Oke, ragamnya sekarang kita lihat. Dari ragamnya kita lihat 18 dibagi 19,2 Dikurang. dapatnya, oh iya maaf, dikurang 19,2, hasilnya min 1,2 pangkat, min 1,2, Pak. Ya, 19 kurang 19 pangkat 19 kurang 19,2 sama dengan min 0,2. ya. Terus 19 kurang 19,2 hasilnya min 0,2. Oke, sampai yang terakhir berapa? Yang ke-10, mahasiswa ke-10 berapa? Mahasiswa yang ke-10 dapatnya min 1,2. Oke, Setelah itu dapat berapa? dipangkatkan hasilnya 9,6. Dibagi 10 menjadi 0,96. Akar dari 0,96 sama dengan 0,97,9. Oke. Ada yang hasilnya berbeda dengan Maria Novita Baum? Silakan. Tampilkan. Sama, Pak. Sama? Sama, Pak. Sama, Pak. Irnawati sudah bergabung? Irnawati atau siapa tadi? Irawati kah? Irnawati tadi? Irianti, Pak. Oh, Irianti. Mana? Irianti sudah bergabung? Irianti ada. Halo, Irianti. Oh, Irianti. Mana hasil kerja kamu? Saya mau lihat. Coba di kameranya dibalik. Selamat malam makan Maria Ernita Lawamali. Coba sambil bicara Irianti dijelaskan supaya kami bisa lihat. Matikan, hidupkan mikrofonnya. Irianti. Coba dijelaskan sambil dijelaskan Irianti.
Mikrofon kamu belum aktif. Oke, silakan Irianti. Silakan dijelaskan Irianti. Kami tidak mendengar. Halo Irianti. Oke, silakan. Coba dijelaskan kepada kami semua Irianti, hasil hitung kamu. Halo Irianti, kami tidak bisa dengar. Maksudnya dijelaskan, seperti yang tadi Maria Baum jelaskan. Halo Irianti, bisa dengar suara saya tidak? Ya, Pak. Ya, silakan dijelaskan. Halo, kamu tidak bisa menjelaskan. Ini yang kerja siapa? Coba tampilkan hasil akhir kamu. Yang Pak? paling silakan tampilkan hasil akhir kamu. Yang paling bawahnya. Sama atau tidak? Paling syuting lagi. Coba turun. Kok beda? Berarti punya kamu kan beda dengan Maria Baum. Kenapa kamu tidak bilang tadi ada? Kalau saya tanya, ada yang hasilnya beda. Yang lain bagaimana hasilnya? Sepertinya Irianti ini tidak bisa diajak diskusi. Dia hanya diam saja. Jeffrianus Lisu. Jeffrianus Lisu. Coba hasil kerja kamu mana? Berapa hasil akhirnya? Ragamnya berapa? 0,84, Pak. Beda ya dengan punyanya Maria Baum. Rade Didadoko, coba punya kamu. Coba Rade Didadoko. Halo, Rade, adakah? Halo, Rade Didadoko ada? Iya ada Pak. Coba tampilkan punya kamu.
Berapa hasil akhirnya? 0,979. Sama dengan punyanya Maria Baum? Iya, Pak. Adalah yang sama lagi dengan punyanya Maria Baum? 0,97. Ada, Pak. Siapa? Tolong angkat tangan, tunjukkan di layar. Oke, silakan Angelina Senai. Ini, Pak. Oke. Berarti sudah 3 orang. Kita anggap berarti cara hitung ini yang sesuai ya. Karena soal ini juga cukup panjang. Tapi waktu hampir 1 jam kan? Masa kalian salah hitung itu di 1 jam? Oke, kita lanjutkan materi ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kristina, Ya, Pak. bagaimana hasilnya? Oke, sudah bisa tampak di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Jadi tadi kita sudah berlatih terkait nilai rata-rata dan juga ragam. Nanti kita lihat di sini. Semua kemungkinan sampel. Kalau tadi kita ini kan populasi. Yang kita hitung dari tadi itu hanya populasi dan ragam dari populasi tersebut. Tolong matikan mikrofonnya. Nah, sekarang bagaimana bila dari 4 orang ini kita pilih kombinasi 2 orang? Nah, mari kita lihat. Sampelnya hanya 2. Jadi dengan bisa dikembalikan. Jadi contoh, kita sudah tarik si A yang umurnya 18, terus kita kembalikan ke Joseph SRA, tolong matikan mikrofon kamu. Jadi kita kembalikan dengan pemulihan. Nama kata lain dari pemulihan itu recovery. Recovery artinya setelah kita tarik, karena di sini ada 4 orang yang populasi ini usianya. Ini pengamatan kedua, observasi kedua, ini observasi pertama. Setelah kita tarik dapat si orang pertama, kita taruh lagi ke kotak itu biasa. Pernah tahu konsep arisan tidak? Yang apa? Tarik lot itu. Pernah tahu tidak? Nah, jadi setelah kita tarik, kita dapat yang orang A, nilai umurnya 18. Kita taruh kembali, kita kocok lagi, atau kita acak lagi, atau kita campur lagi. Tarik lagi, oh masih dapat dia. Jadi ada kemungkinan kita temukan orang yang dalam 2 kali penarikan dengan sampelnya 2 itu, yang berusia 18 dengan 18 1 kali. Karena ini pertemuan 18 dengan 18. Kali itu 18 dikombinasikan dengan 20, karena ini ukuran sampelnya 2, hanya bisa 2 kombinasi. 18 dengan 20 1 kali. Oke. Tapi di urutan berikutnya masih bisa 20 dengan 18. Nah, masih bisa. Jadi nanti 22. Terus 20 18 dengan 22 juga 1, tapi nanti di 22 dengan 18 ada 1 lagi. Jadi 2 juga. 24 dengan 18 1, nanti di 24 dengan 18 ada 1 lagi. Nah ini kalau kombinasi kan tidak terlalu mementingkan urutan. Jadi nanti kita dapat, jadi 18 dengan 18, nah ini setelah kita ambil rata-rata, 18 dengan 18, 1, 18 dengan 19, rata-ratanya berapa? Lihat, 18 tambah 18 bagi 2 berapa hasilnya? Rata-ratanya.
Kalau 18 tambah 18 bagi 2 berapa? 18. 18 kan? 18, Oke. Pak. 18, Pak. Ini untuk rata-ratanya. 18, Pak. Nah, 18 tambah 20 kan 38. 38 bagi 2, 38. 19 kan? 38 Nah. bagi 2, 19. 19. Oke. Ini 24 tambah 22. Berapa? 46. 46 bagi 2, 46, Pak. 23. 23. Nah, 22 23. ya, 22 tambah 18 berapa? 40 dibagi 2, 20. Nah, ini 20. ini kombinasi 20, Pak. ya, ini kombinasi kemungkinan kombinasi antara berapa kali dengan pemulihan, sedangkan ini rata-ratanya. Yang tadi kalian hitung yang sekian banyak orang dibagi dengan totalnya itu, nah ini rata-rata pengamatan dibagi dengan total sampel, total populasinya. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Pak. Oke. Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Jadi jangan kaget ini 18 dari mana, 21 dari mana, tidak ada angka 21 di sini. Ini adalah hasil rata-ratanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita pindahkan yang dari tadi di sini. Kita pindahkan ke samping. Jadi kalau mau digambarkan dalam ini apa? Namanya kalau di data ini namanya apa? Bentuknya ini. Grafik. Diagram. Histogram. Histogram. Atau diagram batang. Diagram batang. Ya, kalian lihat 18 muncul berapa kali? Rata-ratanya 18 muncul berapa kali? 2 kali. 18 muncul berapa kali di sini? Satu kali. Satu kali. Ya. 19 kalian lihat muncul berapa kali? 2 kali. 2 kali. 20 muncul berapa? 1, 2, 3, 3. 3 kali. 21 muncul paling banyak. Ya, jadi nanti kalian lihat dia modelnya kayak gunung begini. 18 hanya muncul 1 kali, 24 hanya muncul 1 kali. Sedangkan kalian lihat kalau 21 muncul 4 kali. Sedangkan kalian lihat 19 hanya muncul 2 kali. Nah ini. Begitu pula 23. Sedangkan kalian lihat yang 20 munculnya 3 kali, begitu pula 22. Jadi bentuknya kayak gunung yang segitiga sama sisi begitu. Dia mulus, dia naik sampai di sini tuh. Jadi ini namanya cenderung normal tapi tidak seragam. Sampai di sini bisa paham bentuk ini dapat dari mana? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Pak. Next. Nah, sekarang nilai tengah untuk simpangan baku dan nilai rata-rata. Tadi kita lihat, sudah dapat ini 21, setelah itu ini. Ini yang sudah kalian lakukan, jadi tidak bingung lagi kan? Kalau tadi kan kita, ini misalnya, yang tadi kalian lakukan itu, kita populasikan, jadi dibagi 4. Nah, sekarang kita mau baginya 16. Karena 16 rata-rata sampel. Jadi kalian akan bagi dengan 16. Sama, kita jumlahkan semua jumlah sampelnya ini. Dari 18 tambah 19 tambah 20 tambah 21 tambah 19 tambah sampai terakhir tambah 24. Plus kita bagi dengan 16. Setelah itu, nah ini kalau rumus ragamnya, ragam untuk ini rata-ratanya sama seperti tadi kalian mencari ragam untuk populasi, tapi yang dibaginya bukan total kayak tadi total populasi, sekarang total rata-rata dari tiap kombinasi. Sampai di sini mengerti atau sudah mulai bingung? Ada yang sudah bingung? Jadi yang tadi, kalau di sini kan populasinya ada 4. Populasinya masih sama, tapi sekarang kita mau mencari semua kemungkinan sampel. Jadi kita tarik 2 kan? Tarik 2 yang lotre tadi. 18 ketemu 18, peluangnya, nah kita dapat rata-ratanya. Rata-ratanya ini 18 tambah 18 bagi 2, 18. 18 tambah 20 bagi 2, 19. Setelah itu kita dapat 16 kemungkinan
16 rata-rata sampel. Nah, 16 rata-rata sampel ini kemudian kita masukkan kepada rumus. Beda, kalian lihat perbedaannya adalah di sini. Tadi kan mu saja kan, tidak ada tulis mu X bar kan? Hanya mu saja kan? Dan ini sigma, ini namanya sigma, bentuk lain dari ini juga sigma jumlah, tapi ini sigma untuk ragam. Beda, kalian lihat, perhatikan baik-baik. Di rata-rata pasti ada tanda X bar. Tapi kalau di ini kan tidak ada kan? Tidak ada X bar di sini kan? Iya, Pak. Nah, Iya, artinya ragam dan sebaran parameter untuk sebaran ragam dan rata-rata untuk populasi kalau yang begini, yang tidak ada X bar-nya. Sedangkan kalau sudah ada tanda X bar seperti ini, artinya kalian harus cari dulu rata-ratanya yang ini, kombinasinya. Ya ini, 16 rata-rata sampel. Nanti akan saya berikan tugas supaya kalian bisa berlatih. Jadi kalau kami berikan tugas sebagai dosen, kalian jangan mengomel. Itu artinya bukan kami memberikan kalian beban, tapi memang tugas mahasiswa adalah belajar. Jadi kalau kami memberikan tugas itu supaya kalian bisa berlatih. Bisa dipahami? Bisa. Nah, setelah itu kita dapat yang Bisa, tadi. Pak. Ya, setelah itu kita dapat, kalian lihat, yang tadi populasinya rata-rata kan seperti garis ini saja dia. Dia rata saja 0,22 atau 2,236, dia hanya sekitar sini. Tapi kalau kalian lihat setelah di rata-ratakan sebaran rata-rata contoh bukan populasi, dia akan seperti ini. Mendaki menurun dan rata-ratanya normal. Dia akan mendaki di sini. Nah, pokoknya begitulah. Ini karena di apa jadi warnanya agak gambarnya kurang bagus. Dan lihat beda, di sini rata-ratanya 21 sama, rata-rata untuk rata-ratanya tetap sama karena dia sama-sama rata-rata yang kita ambil. Tapi kalau sudah ragamnya 2,26 untuk populasi, tapi ragam untuk contoh itu 1,58. Jadi ininya lebih tipis, 1,58, 1,58 begitu. Dibandingkan yang tadi kalau populasi kan besar. Ini kan lihat 18 ke 19 1,1111. Jadi ini naiknya memang tipis. Jadi perbedaannya juga tidak terlalu besar seperti di sini. Ini pasti 2,22. Nah, dari populasi yang sama dan ukuran contoh yang sama, kalau contohnya berbeda maka rata-rata contoh dapat berbeda. Ukuran keragaman atau rata-rata contoh disebut standar error. Standar error itu jadi begini. Ketika kalian melakukan sesuatu penelitian, apakah kalian yakin hasilnya 100% benar? Kalau ambil data di lapangan, ambil data dari populasi yang sangat besar, seperti tadi yang kita nonton video awal-awal terkait survei pemilihan gubernur di Jakarta, tidak ada yang sama persis kan? Hasil survei mereka dengan hasil rilis dari lembaga resmi, yaitu KPU. Artinya apa? Masih ada standar error. Standar error itu artinya diberikan kemungkinan atau peluang untuk tidak sepenuhnya tepat. Tapi biasanya tidak sampai 1%, di bawah 1%. Nah itu. Ukuran keragaman rata-rata contoh. Jadi ragam itu variasi. Nah ini ragam rata-rata itu sama dengan ragam per jumlah sampel yang akar dari jumlah sampel. Jadi semakin kecil jika ukuran contoh meningkat. Jadi begini. Saya kasih pertanyaan. Kalau kita meneliti 100 orang, ambil sampel dari 100 orang, kalau kita pakai sampel 50 orang dengan 75, mana yang lebih dipercaya? Kalau populasinya 100,
Terus kita ambil sampelnya 50 dengan 75. Mana yang kalian lebih percaya? 75, Pak. Kenapa? 75, Kenapa? Pak. Silakan angkat tangan dan berikan penjelasannya. Pendapat. 55, Pak. Angkat tangan. Saya mau dengar pendapat kalian. Ayo, angkat tangan pakai raise hand dan silakan berbicara. Kalau tidak ada yang angkat tangan, saya mau dengar pendapatnya Sabina Roswita Taumait. Silakan. Kalau ada populasi 100 orang, kita pilih sampel 50 dan 75, yang lebih dipercaya yang mana? Sabina, silakan. 5, Pak. Kenapa Sabina? 75, Non. kenapa? Puedes me. Karena ada apa? Karena apa Sabina? Ayo pendapat kamu. Kamu semua dari sana? Tidak, Yang Adrianus, dua orang kami di sini dari tadi. Yang 3. Aduh, Oke Adrianus, silakan pendapat kamu. maaf Pak, tadi katakan Pak. Ya, saya mau dengar pendapat kamu. Halo Adrianus. Ya Pak. Sekarang saya tanya, ada 100 orang populasi. Nah, kita diberikan kesempatan memilih contoh, ada 50 orang sebagai sampel dan 75. Kamu pilih yang mana yang paling mendekati kebenaran? Yang paling bisa mewakili populasi? 50 atau 75 Pak. Kenapa? Kenapa 75, Adrianus? Kenapa 75? Halo Adrianus. Atau ada yang lain? Mungkin Adrianus masih lanjut cerita dengan temannya. Ada yang lain yang mau berikan pendapat? Silakan. Wilfridus, silakan. Dari populasi 100 orang dan kita pilih 75 sampel sebagai sampel. Maka 75 orang itu sudah benar dan sisa 25%. Mungkin dari saya begitu. Oh, dari Wilfridus pakai persentase. Silakan Angelina Senai. Dari saya ada 100 populasi orang dan membagi dua, yaitu sampel 50 dan sampel 70. Saya akan memilih sampel 70, Pak, karena semakin kecil ukuran sampel, maka sampel akan semakin meningkat. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Jadi begini, ini namanya perbandingan terbalik atau berbanding terbalik. Jadi di atas, kalau semakin besar jumlah sampel, berarti standar errornya di atas, misalnya ini 1 bagi 75 itu berapa? 0,75 kan? Coba kalian bagi, 1 per, mari kita tulis saja.
Ini kita mau hitung standar error ya. Mana yang lebih besar? 1/0,5 atau 1/0,75. Mana yang lebih besar nilainya? Coba kalian hitung. Silak hitung dulu, jangan langsung lihat angka dan feeling jawaban. Coba hitung. 1/0,5 itu berapa? Itu nilainya 2. 2, Pak. 1/0,75 berapa? 1,33 Pak. 3. Itu 1,33. 33. Oke. Sekarang yang saya tanya, ya, saya tanyakan terkait standar error. Standar error artinya tingkat tidak mau dipercaya begitu. Ini ukuran keragaman, semakin galat. Galat itu error, artinya hal yang tidak dipercaya begitu. Nah, kalau kalau kita pakai standarnya 0,5, tingkat ketidakpercayaan kita 2. Tapi kalau kita pakai 0,75, tingkat ketidakpercayaan kita cuma 1,3. Artinya apa? Lebih banyak yang dipercaya kan? Dan kalau kita pakai, mana yang lebih banyak dipercaya? Kita pakai 2 atau 1,33? 2, Pak. Sekarang jangan berpikir dari besarnya. Sekarang kalau terkait standar error, kita harus berpikir dari kecilnya. Kenapa? Karena kalian lihat, kalau 0,5 berarti 0,5 yang lain itu bisa dipercaya, tapi 0,5 yang ini tidak dipercaya. Sedangkan, 0,5 ini dipercaya, yang 0,5 yang lain itu tidak dipercaya. Sedangkan kalau 0,75, berarti kita percaya 0,75, kita tidak percaya 0,25. 0,25. Berarti tingkat kepercayaan kita seperti yang tadi disebutkan oleh Wilfridos itu 75%. Nah, supaya kalian ingat, semakin mendekat, jika ukuran sampel itu semakin mendekati ukuran populasi atau mendekati jumlah populasi, itu semakin akurat. Tapi untuk sampel yang misalnya 100-200 orang bisa, tapi kalau sampelnya sama kayak Indonesia yang 270 juta orang kan agak susah. Sehingga betul-betul pemilihan sampel itu harus betul-betul diperiksa ulang-ulang dan diyakini bahwa itu valid. Sampai di sini bisa mengerti? Bisa. Oke, kita lanjut. Nanti silakan tonton rekamannya kalau kalian masih belum mengerti. Nah, ini kalau populasi normal. Jika populasi menyebar normal dengan nilai tengah mu dan simpangan baku sama sigma, sebaran bagi rata-rata sampel juga normal dengan mu x bar atau nilai rata-rata nilai tengah rata-rata sama dengan nilai tengah, dan juga ragam rata-rata sama dengan ragam per akar dari jumlah sampel kita. Itu jika pengambilan sampel dengan pemulihan atau tanpa pemulihan tetapi pada populasi tak hingga. Artinya kita tidak tahu jumlah populasi pastinya. Nilai Z untuk rata-rata sampel adalah X kurang nilai tengah rata-rata per ragam dari nilai rata-rata atau sigma nilai rata-rata sama dengan X kurang mu per sigma per akar dari N. Ini kan kalau dibalik nanti X kurang mu kali akar N per sigma ini, per lambda. Mengerti cara perhitungan yang kalau per begitu? Mengerti tidak? Contohnya, tidak muncul. 1, di bawah sini 3, di sini 4. Ini kalau saya bilang per ini hasilnya berapa? Ini berapa hasilnya? 1/3/4, berapa hasilnya? 0,08. Itu cara hitungnya bagaimana? Coba.
1/3 kan? Sorry. Ini nanti jadinya 1/3 kali kan 4/1. Pernah dapat tidak? Pernah dapat tidak? Kayak begini. Jadi nanti hasilnya 4/3. 4/3 itu berapa? Yang tadi 1, berapa tadi? 1,33 lah kalau pokoknya. 1,33. Ya. 1/3/4. Nanti jawabannya 1,33. Kenapa? Nanti penyebut di bagian sini yang bawah dia naik jadi pembilang di atas. Per 1. Kan sebenarnya di sini 4 ini ada per 1. Ini bisa mengerti tidak sampai di sini? Bisa, Pak. Oke. Karena ini bukan tugas saya lagi, ini seharusnya dipelajari di SD, SMP, SMA. Oke, kita keluar dulu. Sudah mau habis waktunya, nanti baru saya bagikan link baru ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.